Kalau mau tahu kuncinya jagat, kalau mau tahu kuncinya dunia, ibaratnya gitu, itu cuma dengan lafaz basmalah. Ya udah, kalau emang benar-benar mau main, saya restuin, kata beliau kan. Saya izinkan kalian tuh main-main ke Kedaton Selatan. Jadi itu emang bener-bener gerbangnya dimana kita nyampe ke Kerajaan Selatan. Nah, ketika saya nggak berani mandang kan saya otomatis nunduk. Nah, ketika nunduk itu yang keluar dari jari dia di bawah itu ular. Sorry teman-teman. Ini sampai ke sini mas. Ya seperti itu. Kalau tadi sepengetahuan saya itu yang satu itu, kemudian yang belakang sempat ada pocong yang datang, yang sampai bikin bang ini bang Awi itu merinding, itu sebenarnya ada sosok pocong di belakang. Yang saya lagi makan separuh ini, kaki saya udah bisa gerak. Cuma nggak tahu kenapa saya cuma yang ada di pikiran saya tuh, saya cuma pengen makan buah itu, gitu. Pengen makan buah itu, akhirnya kaki saya bisa gerak, alhamdulillah bisa nyampe jalan lagi, sehat, berangsur pulih gitu. Cuma yang saya makan tuh tiap harinya timun gitu. Ya itu entah itu kayak ada petunjuk mungkin ya. Cuma saya kan dulu kan nggak paham gitu kan. Jadi ya udah itu aja mas. Makan timun, pokoknya setiap makan timun tuh tenaga itu ada. Setiap makan timun lagi terus bisa jalan. Akhirnya berangsur baik, nyampe sembuh. Itu berapa lama tuh mas? Itu saya tuh nyampe itu berapa lama mas ya? Kalau saya tidak bisa jalannya tuh 2 minggu, terus makan timun itu nyampe bisa jalan lagi, ya pokoknya 2 minggu lebih lah, 2 minggu lebih. Terus saya makan timun terus itu 3 harian, nggak mau makan apa-apa, cuma timun aja. Nyampe saya bener-bener sehat gitu. Jadi perjalanan mas ini sampai situ kan ceritanya. Iya. Banyak pertanyaan nih dari saya. Ya teman-teman, ini kan Bang Al sudah bercerita sampai sejauh itu perjalanan. Singkat, cuman kayaknya penuh makna dan saya perlu ngorek dan nanti juga kayaknya saya minta tolong bantuan seseorang juga untuk bisa menjelaskan gitu kan. Sebelum ke beliau, saya langsung nanya ke Bang Al dulu deh. Bang Al, artinya alas apa namanya tadi? Semiri. Alas Semiri itu posisinya kan di desa apa tempatnya mana? Di Bono, Pakis. Di daerah Pakis. Yeah. Saya ke sana itu Singu. Betul. Artinya kita harus melewati hutan bambu yang, wah, kayaknya kalau bukan orang situ asli lewat situ di atas maghrib nggak berani kayaknya. Iya. Gitu kan. Jadi, nah itu jauh dari mana-mana. Gimana tahun kejadian tahun berapa mas? Kalau kejadian itu mungkin 2004 mungkin mas. Sekarang 2022 kan. Oke. Saya mau coba tanyakan, begitu pertama nyebrang itu, begitu ada yang manggil kakek-kakek Iya. Bang Al bilang itu, Bang Al sempat nengok ke belakang atau pas mau nengok langsung dicegah dulu? Saya sempat nengok dan nyautin mas. Nyautin, ngelihat si kakek. Iya. Itu. Cuman Bang Al ingat sosok dulu kakek pernah meninggal di situ gitu. Oh, kalau yang kakek meninggal itu kan saya masih kecil banget, saya nggak tahu beliau. Cuman ceritanya ada meninggal ceritanya itu. ada. Jadi berpikirannya, mungkin. Iya. Gitu. Nah terus pada saat Bang Al ketemu sosok, aduh nggak bisa nyebut perempuan,
sosok perempuan itulah gitu kan, nggak bisa nyebut namanya. Punten itu dia besar tinggi atau Enggak, standarnya? kalau apa tinggi perawakannya tuh ya normal mas, normal. Terus emang bener-bener cantik, itu bener-bener cantik. Hanya kakinya ular. Iya, yang keluar dari jari dia tuh, yang keluar dari jari dia tuh bener-bener udah badan ular. Oke, jangan itu lama-lama ke Kanjeng non Kalijogo gitu. Secara bentuk wujudnya beliau, apa yang bisa digambarin dari sosok beliau yang mungkin diyakini sama emasnya Bang Al sama Bang Al sendiri bahwa beliau adalah Sunan Kalijaga gitu. Seperti apa sih gambarannya gitu? Ya gambarannya kayak pemuda gagah, tampan, terus emang auranya tuh bener-bener bersih bersinar gitu mas. Terus dari tutur katanya yang santun, pokoknya kayak pemomong tuh bisa pengasuh banget buat secara batin ya. Dari segi tutur kata beliau tuh pokoknya adem gitu. Dan lebih mengajarkan satu kebaikan dari sisi agama ya. Iya betul. Nah terus saya mau tanya lagi, kan banyak prajurit segala macam gitu kan, bahkan mungkin ada abdi dalam yang memberikan makanan atau segala macam. Itu wujud mereka pun sama seperti manusia. Iya. Pada umumnya. Nah kalau untuk makanannya Bang Al sempat makan atau minum? Kami makan. Oke. Makanannya seperti apa, misalkan apem kah atau? Kalau dari segi yang dikasih itu buah-buahan sama jajanan pasar. Oh, oke. Berarti masih kayak model lemper, apem gitu ya. Ya itu tetap kita bisa ngerasain bang, kita bisa ngerasain bahwasanya ada rasa dalam apa yang kita makan tuh ada. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, sosok penggawa atau prajurit yang mungkin ya yang disuruh oleh beliau gitu, yang suruh yang badannya gede tinggi kayak mungkin penggambarannya mirip Bima kali ya, bawa gada itu gitu. Senopati. Kalau mau dijabarkan namanya juga ada namanya. Boleh? Boleh. Itu kalau yang dikenal sekarang itu Ki Badek Suro namanya. Nah sekarang tak geser pertanyaan ini ke Merapi gitu. Oke. Pada saat melihat, saya tertarik dengan apa yang satu kalimat yang Bang Al bilang itu, ada sosok tubuh orang yang disusun untuk menjadi tangga. Iya. Itu dengan kondisi mereka yang masih hidup atau sudah menjadi mungkin bangkai atau dia tidak bergerak? Masih hidup. Masih hidup tapi dijadikan tangga. Iya. Dari bawah Kaliprogo, Kaliprojo Selo Progo sampai ke puncak Merapi. Nah itu kenapa saya bilang tertarik? Karena ada satu kejadian atau satu kisah juga dari narasumberku. Dia bercerita bahwa ada tetangganya itu yang ke sana, ibaratnya ke Gunung Gede, itu melihat dia tubuh manusia dijadiin tangga untuk menuju ke istana. Bedanya itu, kalau itu kan menuju ke puncak Merapi ya. Iya. Tapi kalau yang di Gunung Gede itu untuk menuju ke istana itu tangganya manusia. Gitu. Nah, itu menarik di situ sih. Cuman saya nggak berani juga ngebahas apa yang terjadi di situ, karena yang tadi Bang Al bilang bahwa itu sebetulnya tidak layak untuk dilihat oleh kita manusia gitu kan. Satu, iya susah dicerna gitu kan. Kedua, kayaknya juga secara akal sehat akan sulit untuk dimengerti, bahwa mengiyakan bahwa masa sih manusia begitu kan, susah ya mengerti. Tapi dunia seperti itu kan kita nggak pernah tahu. Iya betul. Nah, terus pertanyaan yang terakhir, nanti sebelum pindah ke teman saya satu lagi nih, saya mau minta tolong. Berapa hari ternyata Bang Al di dalam? Itu sekitaran berapa ya bang? Itu nyampe nasi itu basi. Ada mungkin sekitar 1 minggu? Nggak nyampe sih. Mungkin 3 atau 4 hari. Cuma saya dari situ tuh saya udah nggak inget. Terus yang jadi pikiran saya kan waktu itu saya langsung nggak bisa jalan bang. Oke.
karena langsung sakit itu kan. Jadi saya nggak bisa mikir ke belakangnya lagi. Thank you banget. Gue nggak bisa bertanya lebih detail, berat sumpah. Berat banget. Makanya gue mau minta tolong sama teman gue satu orang lagi, mungkin teman-teman juga udah kenal, Mas Kris kali ya. Iya. Gue pengen tanya, Mas Kris boleh ikutan gabung Inframe Mas? Ini gue sih pengen nanya Mas Kris dengan kondisi yang barusan terjadi di sini itu. Oke. Kenapa gue kayak gitu? Langsung dari sini Mas. Ini tak pegangin aja. Oke. Jadi teman-teman yang udah lihat video gua dua uploadan sebelum yang ini, beliau atau Mas Kristianto ini kan kebetulan teman juga di Magelang juga, dan gue sekarang lagi ada di Magelang tempatnya Bang Al gitu kan. Dan Mas Kris, Ya. gue udah nggak perlu ngenalin lo panjang lebar, Ya. tapi gue pengen tanya. Iya. Ini mungkin nggak jarang banget kejadian kayak gini Mas. Iya. Pada saat bercerita, Bang Al bercerita, Ya. nggak biasanya merinding tuh sampai masuk ke belakang telinga belakang gua gitu. Gue mau tanya secara keseluruhan dan gue pengen lu jabarin dari awal. Ya. Apa sih yang terjadi di sini sekarang gitu? Oh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dari semua perkataan saya ini ya hanya sebatas kemampuan saya, bahwa semua kebenaran memang dari Allah. Ya berdasar apa yang saya tahu, apa yang saya simak dari tadi, memang ketika abang-abang ini bercerita itu hanya sekedar kayak apa ya, ada beberapa sosok yang di lingkungan sini itu memperhatikan kita. Apalagi yang diceritakan sama Bang Al ya. Iya. Bang Al ini kan sangat berhubungan dengan dimensi lain. Ada beberapa sosok yang dia penasaran, mendekat tadi. Mohon maaf tadi yang di depan juga ada sosok lelaki. Kalau saya sih tanggapannya masih biasa aja, berusaha nggak terkecoh, karena sosok tersebut mungkin mengetahui bahwa saya tahu dia ada di situ. Jadi dia seolah-olah berwujud apa yang diceritakan itu. Oh. Itulah. Iya. Tapi aku cuek aja, dalam artian nggak mungkin dalam artian apa yang diceritakan itu akan hadir sampai sini ya, karena kan dari lokasi sana sampai sini pun dia juga punya wilayah, ini juga punya wilayah. Dan kalau memang benar adanya yang diceritakan itu sampai ke siapa, sosok Sunan Kalijaga, kalau nggak salah tadi ya. Iya. Ya wallahu alam, karena saya juga belum pernah atau belum memberanikan diri menyebut beliau itu Sunan Kalijaga. Ya itulah semua tipu daya makhluk astral ya. Iya. Sempat kemarin kan saya bilang ke Bang Awe bahwa saya tidak akan pernah mempercayai yang hubungannya dengan nama, kemudian dengan asal usul, bahkan waktu penempatan mereka. Karena ya kita tahu bahwa makhluk astral itu bisa berubah wujud seperti apa aja sesuai kemampuan mereka. Nah itu yang kalau kita tidak hati-hati, kita gampang terkecoh di situ. Ya kita sadari aja dalam artian sekelas Sunan itu seberapa tinggi derajat mereka. Saya masih merasa saya masih sangat rendah untuk melihat atau bertemu sosok beliau. Nah mungkin kita juga ambil pelajaran dari apapun yang kita temui hubungan dengan makhluk astral, itu kita benar-benar harus hati-hati. Ya kita cukup mengiyakan di merekanya aja, biar mereka puas, karena memang itu yang dimikirkan mereka.
yang penting di hati kita ya sambil lalu aja lah, karena kita yakin bahwa sosok kelasnya apa Sunan itu derajatnya, makomnya itu udah ya sangatlah beruntung kalau memang itu kebenaran dari Allah, kita dikasih pertemukan itu sangatlah beruntung sebagai kita manusia gitu. Ya seperti itu. Kalau tadi sepengetahuan saya itu yang satu itu, kemudian yang belakang sempat ada pocong yang datang yang sampai bikin Bang ini Bang Awe itu merinding, itu sebenarnya ada sosok pocong di belakang. Yang dari tadi aku diemin aja karena ya biar sampai cerita itu selesai, kemudian ya seperti itu. Dalam artian ya mohon maaf secara pribadi saya, kalau Bang Awe atau Bang siapa Bang Al mau merasakan energi makhluk astral yang kita sebut nggak semudah kita nerima, ya seperti itu, itulah rasanya seperti itu. Tapi lama-lama terbiasa kok. Apalagi kan Bang Al punya pengalaman yang banyak, Bang Awe juga berkecimpung di obrolan seperti ini, ya dalam artian kita kuatkan diri, kuatkan iman, kuatkan benteng diri lah dengan kita terus taat beribadah, kemudian kita banyakin sholawat Nabi, kemudian kita tetap punya, setiap orang punya doa yang bikin andalan, doa yang bisa bikin andalan itu doa yang sering kita baca, kita hafal, itu bisa kok. Nggak harus doa-doa khusus untuk menguatkan benteng diri menghadapi gesekan energi seperti itu. Ya, itu kondisi yang tadi hanya ada dua sosok yang datang tadi, depan sama belakang memang. Nah itu seperti itu Bang rasanya kalau kita berhadapan langsung dengan makhluk astral ya. Makanya mungkin kalau boleh saya tambahin, kalau untuk pribadi saya sendiri bertempat tinggal dengan sosok makhluk astral itu memang kurang baik dalam hal apapun. Entah itu kita dalam beraktivitas terganggu pasti, kemudian di kesehatan pasti, karena ya bayangin kayak rasa yang tadi Bang Awi rasakan itu kalau dirasakan berhari-hari seperti apa respon tubuh, itulah. Makanya kalau saya yang insya Allah tahu ataupun bisa melihat dan berkomunikasi dengan hal seperti itu, ya saya tetap minimal saya upayakan dari keluarga saya sendiri, tempat tinggal saya sendiri, sebisa mungkin terhindar dari bertempat tinggal jadi satu dengan sosok makhluk astral seperti itu. Kalaupun ada ya semoga itu hanya sekedar lewat atau apa. Ya itu usaha-usaha yang saya lakukan. Itu kalau menurut pendapat saya tentang tanggapan cerita Mas Al, ya itu wallahu alam, karena saya juga nggak tahu kondisi dulu seperti apa. Semoga memang Mas Al menjadi salah satu orang yang sangat beruntung itu, dan ya semoga Mas Al juga bisa menangkap semua pesan atau wejangan-wejangan yang diterima yang positif ya. Itu sih, itu saya sangat apresiasi kalau memang itu benar-benar terjadi. Saya pun iri ibaratnya, bisa nggak saya bisa dipertemukan dengan sosok makom yang derajatnya sangat tinggi itu. Itu mungkin sementara dari saya seperti itu. Ya. Hanya ini masih sosok yang di belakang saya Mas. Ya. Maksudnya, ya maksudnya saya juga nggak 1-2 kali kan maksudnya untuk ya bergesekan dengan hal-hal seperti itu. Cuman tadi beda Mas. Makanya sampai saya harus bertanya gitu maksudnya beda banget sampai kayak masuk ke dalam belakang telinga tuh. Nah kalau memang tadi Mas Kris bilang di belakang sosok pocong gitu kan, apakah itu hanya penjelmaan pocong ataukah memang ya hanya pocong saja, ataukah memang ada niatan lain dari sosok tersebut gitu Mas?
mungkin secara pribadi saya mohon maaf sama abang-abang ini. Itulah resiko ketika saya diberi atau saya belajar ilmu. Jadi gini, ketika ada orang yang bisa melakukan komunikasi, interaksi, itu akan mengundang ketertarikan para sosok makhluk astral yang ada lingkungan beliau, orang tersebut maksudnya. Ya kayak tadi pun mereka pun enggak, dalam artian kalau saya juga lihat mereka, cuman saya diamkan aja karena terus terang punya saya juga sementara saya singkirkan dulu biar berjalan apa adanya, ya biar ada sensasi seperti ini loh rasanya. Seperti itu. Jadi bisa jadi kalau saya nggak ada di sini baik-baik aja ya. Bukan enggak, saya nggak nyamain baik-baik aja, mungkin dia eksistensinya akan nggak sekuat yang tadi. Yeah. Ya. Mungkin seperti itu aja, dia eksistensinya jadi kayak mamerin lah kayak gini. Akhirnya apa ya, jadi pembahasan seperti ini. Seperti itu, apalagi ya kita lihat waktu jam segini, kemudian sepertiga malam ya gitu. Ya, kemudian ya kalau mungkin teman-teman tahu sebenarnya lingkungan sekitar ini juga kan lingkungan yang lumayan ini. Hanya kita di dalam ruangan aja, jadi teman-teman lihatnya ya terang benderang, bersih ya. Iya, depan rumah beda. Iya. Jadi kalau kita di ini ya samping-samping belakang ya, ya ekstrim lah. Ya seperti itulah. Itu kayak ini. Kita melakukan kegiatan apapun seolah-olah sosok makhluk astral itu seperti ingin menonjolkan dirinya sebisa mungkin. Itu sih. Kalau kita tanggepin seperti itu ya kita anggap biasa aja lah. Anggap aja mereka lagi caper atau apa. Yang penting jangan sampai mereka lepas garis kontrol dalam artian sampai kita terganggu dalam fisik, entah itu masuk atau apa. Yaitu yang kalau buat saya sendiri udah nggak ada tawar menawar. Kalau badan kita kok sudah diganggu sama makhluk seperti itu, mau nggak mau ya harus kita lawan. Itu sih. Tapi insya Allah dengan iman yang kita jaga, kita tetap bisa dijauhkan dari hal seperti itulah. Amin. Itu. Kalau saya ada ini Mas, yang saya tidak bisa mengerti gitu. Itu setelah saya keluar dari perjalanan itu kan banyak yang ibaratnya datang ngobatin Mas. Oh iya. Nah itu mereka tuh nggak ngerti, ibaratnya tuh nggak tahu apa obatnya, nggak tahu sakitnya apa, dan nggak bisa nyembuhin gitu Mas. Terus yang jadi pertanyaan saya nyampe sekarang gitu kan, itu apa karena efek kita dari sananya atau gimana Mas? Ya. Kalau boleh tahu, untuk pengulangan cerita sampai sembuhnya di titik apa dulu bisa kembali berjalan seperti normalnya lagi? Oh itu tiba-tiba saya tuh pengen makan buah ketimun. Ketimun tadi itu. Iya. Itu hanya timbul keinginan sendiri. Iya, keinginan gitu. Oke. Kalau dari pandangan saya, Bang, saya itu dulu mau belajar ilmu terawangan. Itu prosesnya juga nggak seinstan itu. Karena apa? Sebenarnya ilmu terawangan itu simpelnya saya sebut itu kayak teori, ada teorinya. Dan semua orang pasti bisa. Saya yakin pasti bisa teori itu. Karena teori itu kan bisa dibahas caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini, tandanya seperti ini. Yang nggak semua orang mau dan mungkin mampu itu untuk membangun pondasinya. Pondasi itu banyak faktor sih. Satu memang dari makomnya, dari keturunan. Ya, dari keturunan. Kemudian yang kedua itu memang benar-benar dari amalan puasa. Dulu ada namanya puasa muti, ada puasa pati geni. Itu ya itu tergantung dari arahan sang pengarah sendiri.
Karena belajar ilmu seperti itu ya, saya ingatkan lagi jangan pernah belajar otodidak. Karena nanti bisa-bisa kita malah dibelokkan ke arah yang kurang benar. Nah, hubungan dengan itu kemungkinan sampai terjadinya seperti itu sebenarnya abang ini belum siap dalam hal seperti itu, tapi dipaksa. Dan apalagi tadi diajak ya sama kakak. Nah, harusnya sebagai kakaknya abang ini harusnya hati-hati juga, nggak sembarangan orang atau nggak semua orang mampu untuk menghadapi kondisi seperti itu. Harus butuh persiapan, apalagi umur. Betul. Yang dewasa yang sudah berakal sehat aja belum tentu mampu. Ya kita bayangin aja contoh barusan, kita masih kondisi di dunia nyata, dideketin dengan makhluk seperti itu aja, Bang Awi seperti apa rasanya? Apalagi dengan kondisi yang tidak siap, dengan semua hal yang kita memang belum waktunya masuk, terus dipaksa masuk ke situ. Ya akhirnya pasti akan ada efek fisik yang kalah di situ. Saya pun dulu ya mohon maaf jujur apa adanya, saya nggak akan bohong. Saya pun dulu pertama kali dideketin ketika pas belajar pingsan, bener-bener pingsan. Dan itu dibangunkan sama teman-teman saya. Saksi hidupnya masih banyak. Dan anehnya lagi ya, pingsan itu saya posisi lagi jadi imam sholat subuh. Itu saking gak kuatnya, saya berusaha menyelesaikan rakaat yang kedua, habis itu udah gak ingat sudah di tiduran di pangkuan teman-teman yang pas di Jepang itu dulu. Ya seperti itu. Tapi karena dulu saya punya itikat kuat, kemudian juga saya punya pembimbing yang sebelum itu pun saya juga dikasih syarat harus ini, harus itu, harus ini untuk memperkuat diri. Ya saya lanjutkan semua itu. Akhirnya ya terbiasa. Nah itu hanya kasus kayak abang ini belum siap aja dalam hal itu. Makanya sampai ke fisik seperti itu. Akhirnya mungkin abang ini belum punya kemampuan untuk melihat secara langsung, komunikasi secara langsung dulunya. Akhirnya apa? Dia dilewatkan dari suara hati, yaitu membedakan komunikasi dengan makhluk astral itu hati yang ngomong. Kalau kita nggak bisa membedakan itu gelendengan atau suara dari makhluk astral, itu susah. Padahal itu sangat beda sekali. Akhirnya yang abang ini sebut itu seperti punya keinginan untuk makan mentimun. Dan ya Allah alam, kalau menurut saya itulah yang dikomunikasikan sama beliau. Yang nggak tahu beliau siapa yang menyuruh abang ini dulu untuk yuk makan mentimun biar agak entengan, biar cepat sembuh. Cuman abangnya kan dulu belum bisa melihat, belum bisa komunikasi, hanya lewat suara hati itu bang. Itu seperti itu saya. Cukup. Ada lagi? Sudah. Iya teman-teman. Iya jadi ya ini sih kebetulan Mas Kris, maksudnya pas lagi pengen ngonten kan sama Bang Al ngobrol pas ada Mas Kris, pas juga kan ya nggak tahu ya emang ada Mas Kris juga jadi begini ya, kita nggak tahu ya. Iya. Tapi yang jelas makasih Mas Kris udah ngasih pencerahan lah dari buat kita berdua, buat teman-teman juga yang mungkin juga banyak tanya. Pengalaman aja. Iya, sharing lah ya, pokoknya sharing. Kenapa sharing itu perlu? Karena kita juga kan butuh sudut pandang, butuh pola pikir yang berbeda buat kita bukan ngambil kesimpulan ya, tapi bisa lebih kaya untuk bisa berpikir lebih jernih gitu kan. Ternyata nggak semua orang pandangannya sama loh sama kita. Orang sebelah kita aja punya pandangan yang berbeda. Walaupun saya nongkrong sama Mas Kris sama Bang Al, tetap aja kita bertiga punya pandangan yang berbeda. Yang penting kita masing-masing jujur masing-masing. Itu. Belum tentu juga apa yang disampaikan sama saya, sama Bang Al, sama Mas Kris itu diyakini sama teman-teman juga beda, ya kan? Karena teman-teman juga punya pandangan sendiri-sendiri, Mas, gitu. Jadi sejauh apa perbincangan kita ya sebatas sharing ya, Mas. Apa yang Bang Al alamin, apa yang saya penasaran yang saya pengen tanya, dan sesuai apa yang dimengerti oleh Mas Kris. Ya wis teman-teman, itu aja obrolan, nggak tahu panjang atau singkat ya, nggak tahu, pokoknya obrolan dari kita bertiga.
Terima kasih banyak yang sudah nonton obrolan kita ini di Samawa Adventure, dan terima kasih banyak juga yang sejauh ini sudah support channel Samawa Adventure, dan nanti insya Allah kalau misalkan channelnya Bang Al sudah ada juga, jangan lupa subscribe channelnya Bang Al. Dan nggak tahu nih jadi nggak? Doakan saja. Doakan saja nanti kalau channelnya Mas Kris ada. Nanti Mas Kris, Ya. oh punten nih, ada beberapa temen yang DM Ya. ke gua nih akibat cerita beberapa video yang lalu. Iya, gimana? Kalau misalkan ada teman-teman yang punya case, punya Ya. kasus, dan dia pengen bertanya, ada yang tanya, Bang, boleh nggak minta nomor WhatsApp-nya Mas Kris? Iya. Berkenan nggak sih Mas kalau gue kasih? Kalau saya pribadi sih sok aja monggo aja, nggak apa-apa. Tapi ya sebelumnya mohon maaf kalaupun nanti ada Keterlambatan membalas. responnya atau apa, karena ya mohon maaf teman-teman karena saya juga ada kerjaan. Iya. Jadi, mungkin saya akan meluangkan waktu kalau memang pas longgar. Oke. Saya akan berusaha lah ini. Oke, ya wes teman-teman, yang penting gue udah izin dan sudah diizinin. Jadi kalau ada yang mau tanya, nanti gue share nomor WhatsApp-nya, tapi secara pribadi ya, DM di Instagramnya @samawe. Terima kasih, salam santai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.